Udah terus tiba-tiba udah nggak pulang nih Pak seminggu. Begitu pulang, saya cek handphonenya, ada seseorang lah, orang ketiga yang buat saya naik karena itu. Sekali lagi saya pengen jangan ada yang namanya itu apa sih, tindak kekerasan sama ancaman. Iya, ancaman itu yang saya takutin. Mau pernah ngancam? Kalau ngancam memang sering banget, makanya Apa? Ancamannya apa? Cuman saya ngancem kamu. ya mau membunuh lah. Jadi saya berani laporin itu karena dia mau ngancam kompor di tempat kantor saya kerja. Baru saja kita melakukan APP terhadap anggota, tidak lama datanglah kepada kita seorang perempuan yang mengaku telah mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya. Lagi menjemput anak saya di rumah mantan suami. Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di daerah Pitara. Terus? Di situ ada kejadian kekerasan sama ini Bapak, pengancaman. Kekerasannya di mana? Jadi saya sering ke situ. Memang saya waktu setiap mau nengok anak saya selalu kejadiannya berulang-ulang kayak gitu. Dia apa nama suaminya? Ditonjok gitu Bapak. Sama didorong, dipaksa didorong. Tapi untung banyak orang, banyak yang nolongin, jadinya nggak sampai bapak Itu suami apa mantan suami? mantan tapi Udah pisah ini ya? Udah pisah? saya udah lama Udah sidang? Belum? Nah, berarti masih setelah pisah itu Iya, hitungannya? jadi kendalanya itu emang saya pengen belum bercerai, emang dari dulu tuh sering kekerasan dalam rumah tangga. Oh, udah sering dulunya di... Dulu iya, sampai parang juga pernah di parang. Tapi ada tetangga yang nolongin kayak gitu Bapak. Tapi nggak pernah laporan belum, Mbak? Saya belum ada, saya masih punya adminnya karena ada anak. Masih yang mana? Iya. Nah, kalau sekarang? Saya jadi saya berani laporin itu karena dia mau ngancam kompor di tempat kantor saya kerja. Setelah mendapatkan informasi dari perempuan tersebut, kita langsung menuju ke yang diduga melakukan KDRT terhadap istrinya. Selamat pagi, maaf ganggu ya Pak. Iya Pak. Bisa ketemu orangnya nggak ada, kemana? Ya sampai saya pulang saya kan pulang kerja. Sekarang orangnya nggak ada. Kemana kira-kira? Belum tahu juga sih, dia biasa suka mancing. Bisa Mancing yang malam. Enggak, gini Pak, sebelumnya kita Masuk dulu. Ini aja. saya dari Polres Depok saya. Tim gabungan, barusan ada warga yang laporan ke Polres Depok bahwa siapa namanya tadi? Istrinya ya Pak? Istrinya ya, katanya istrinya gitu loh katanya. Bikin laporan ke Polres, dia mengalami penganiayaan. Setelah kita interogasi ternyata mereka itu katanya mantan suami istri. Nah, dan sekarang pelapornya ada di kantor kami. Kita mau melakukan mediasi. Iya. Mediasi jalan yang baik. Ini kan ya walaupun gimana kan ada anaknya. Betul Pak. Anaknya tinggal di sini. Ya justru itu. Apalagi kan katanya proses perceraiannya juga belum Selesai. maka dari itu kita akan pengen mendengarkan keterangan dari mamanya. Kan selama ini barusan kita dapat keterangan dari mbaknya. Yang benar yang mana. Makanya mau kita cross check Pak. Gitu. Kalau bisa dihubungin, tolong dihubungin. Gitu Pak. Terus Pak katanya sebelum mbaknya bikin laporan di visum dan yang lain, nah itu jatuhnya nanti udah proses hukum yang jelas. Saya juga sih pengennya gitu Pak. Saya juga kan sebagai kakak juga. Jadi gimana ya? Saya kakaknya. Adiknya. Oh, berarti ada orang adiknya. Ya, saya juga jadi gimana ya? Jadi sebagai kakaknya saya juga malu Mas. Justru itu kan. Moga-moga dengan adanya orang pada tahu gitu.
dengan adanya kita bisa jadi penengah Pak. Kita bisa jadi penengah. Ya perkara nanti proses sidang pencariannya gimana, jangan sampai ada tindakan yang mungkin bikin kedua belah pihak jadi rugi, apalagi mental anaknya. Betul Pak. Akhirnya yang diduga tersangka ditelepon oleh kakaknya supaya segera pulang ke rumah dan memberikan keterangan tentang terjadinya KDRT tersebut. Lu tolong pulang ke sini. Ini ada yang nyariin. Dari kepolisian nyariin. Mau diminta keterangan. Ini laporan ke polisian, tim Jagur ya Pak ya? Ya, tim Jaguar. Udah sering lihat di TV. Ya pokoknya intinya kita mau mediasi jalan tengahnya yang bagus gimana. Jadi kalau bapak ini mau ngelakuin mediasi supaya itu damai seperti apa, jadi nantinya itu. Tidak lama tersangka atau suami perempuan tersebut datang. Nah, kebetulan kita juga pengen mediasi juga, belum bikin laporan resmi. Kita selesaikan di kantor, ya mungkin nanti di sana ada poin-poin yang perlu diupayakan damai. Maksudnya biar enggak, ya kalau kita kan bisa memproses ini karena udah ada tindakan kekerasan dari sampean kan, kita bisa memprosesnya. Tapi alangkah baiknya bila diselesaikan dengan baik-baik, mediasi, dan di belakangnya biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin lebih akan memberatkan kedua belah pihak. Apalagi sampean kan udah punya Ya itu saya tadi juga kepikiran kan, saya cuma kesel bukan sama istri saya sebenarnya. Ya justru itu. Bakalan ada ya gitulah saya. Oke. Bukan apa-apa ya, saya kemarin saya coba pertahanin rumah tangga saya, anak saya, cuman begitu saya mengizinkan dia bekerja, ada seseorang yang ini itulah. Oh ya udah. Nah itu di luar kapasitas kami. Yang penting ini kan mbaknya tadi udah laporan ke kita, dia mengalami penganiayaan, walaupun hanya penganiayaan ringan, itu sudah ada pasalnya. Itu sudah ada pasalnya. Ya mungkin dengan mediasi ini nanti laporannya tidak lanjut kan gitu. Makanya kan kita baru dengar keterangan dari mbaknya. Kita tidak mau mendengarkan keterangan sepihak dari mbaknya, makanya kita juga mau dengarkan keterangan dari masnya. Nanti pokoknya gimana baiknya lah kita selesaikan di kantor aja dulu. Ya, oke ya. Akhirnya kita berikan himbauan untuk segera menuju ke Polres Depok untuk kita mintai keterangan karena kita baru saja mendapatkan keterangan sepihak. Karena kita khawatirkan ada keterangan-keterangan yang ditutupin atau yang tidak sesuai dengan kejadian tersebut. Sesampainya di Polres, akhirnya kedua belah kita dudukkan bersama. Berikut saksi kakak dari tersangka. Sekarang saya mau mendengar keterangan dari sampean. Kenapa sampai bisa terjadi hal ini? Monggo silakan dan ngomong. Awalnya memang kita kan sering ribut, maksudnya ya setahun belakangan inilah pada saat COVID. Ya beberapa kali kan untuk cerai juga saya coba bertahan sampai saya meminta dia supaya nggak gimana nggak usah menuntut cerai. Oh gitu. Intinya coba, awalnya sampean masih mau mempertahankan rumah tangga ya. Terus dia nggak bisa, tapi saya coba tetap bertahan. Kebetulan juga ada pekerjaan. Minta izin juga ke saya. ya. Oke, boleh kerja lah, karena saya juga kan nggak kerja Pak. Pas kerja itu kita juga kesulitan ekonomi juga Pak. Saya awalnya bilang sama dia kerja pulang juga, terus tiba-tiba pengen nggak pulang. Sedangkan statusnya juga masih istri saya. Waktu itu belum ada gugatan. Belum ada gugatan sama sekali. Udah terus tiba-tiba udah nggak pulang nih Pak, seminggu. Begitu pulang, saya cek handphonenya, ada seseorang lah, orang ketiga yang buat saya naik ke arah itu. Karena saya ngerasa ya, kok kan dia juga tahu dia istri saya, orang tersebut. Udah lama bisa datang lah nih ke rumah. Saya udah nggak ini lagi, tapi saya
coba minta lagi baik-baik, sampai sekarang pun saya masih minta baik-baik kalau tujuh ini. Sekarang kan kayak pemikirannya udah gimana, sampai tadi saya terakhir bilang sayang anak-anak atau mau baik lagi ke orang tersebut. Akhirnya saya jadi emosi lah, tadi saya tampar sedikit ya. Dia bilang dia mau ngelaporin, ya udah kalau mau dilaporin ya tulisannya gimana untuk dia minta itu. Keterangan dari suaminya menjelaskan bahwa mereka masih ingin membina biduk rumah tangga, namun dengan melakukan KDRT menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Benar, emang benar saya minta nggak pulang sampai seminggu, bapak minta uang jajan terus, minta uang bensin itu. Jadi sayanya uang tabungannya habis. Saya bilang saya tinggal di mes saja 1 minggu. Udah pulang dari mes kan udah gajian, saya balik pulang. Kan udah seminggu ini udah nggak pulang. Habis itu saya pas balik pulang, ternyata permasalahan pertama itu suami nggak bayar kontrakan sampai berbulan-bulan. Padahal saya insya Allah adalah sedikit berbantuin pada waktu itu, ternyata nggak dibayarin. Terus suami mungkin lihat HP saya, kan saya SPG Bapak banyak nomor customer, dan memang ada 1 orang koordinator SPG tersebut itu mungkin ini mungkin ada rasa atau gimana yang manggil saya udah nyampe rumah belum, saya bilang udah, kayak gitu aja sih. Mungkin awalnya masih juga, tapi sebelumnya juga saya juga pernah ngejalin hubungan yang dia tahu, dan dia bahkan nyuruh saya buat manfaatin cowok tersebut buat ngambil keuntungan. Itu nggak marah, tapi pas ada orang tersebut koordinator SPG itu yang benar-benar nyata ya saya, baru suami saya marah. Emang saya salah juga Bapak, mungkin saya bukan hilaf, emang saya sengaja juga, karena di sini kan saya hidup sendiri istilahnya, jadi saya butuh teman gitu buat kesana kemari kayak gitu sih. Oke, kita hanya sebatas penengah di situ. Sekarang mumpung dua-duanya ada saksi juga masnya. Sekarang sebagai korban, Mbak gimana maunya? Mau bikin laporan polisi, monggo silakan kita antarkan. Tapi kalau bisa diselesaikan di sini, alangkah lebih baiknya. Jadi saya pengen ada perjanjian dulu sih Pak. Saya tuntut benar-benar bukan saya mau bikin geger atau apa, cuma saya sekali lagi saya pengen jangan ada yang namanya itu tindak kekerasan sama Ancaman. Iya, ancaman itu yang saya takutin. Mau pernah ngancam? Kalau ngancam memang sering banget, makanya Apa? Ancamannya apa? Cuman saya ngancam banget. dia mau membunuh lah, mau ngancurin kantor, mau aku rusakin mobil atau apa. Meskipun itu dia lagi emosi, tapi saya sebenarnya takut dalam hati saya, karena Tapi kan maksud saya gini loh, saya seperti itu buat kamu sadar, buat pelajaran buat kamu. Enggak usah ngomong apa lagi. Pak, saya ngomong dulu Pak. Oke, monggo lanjut. Ini dari kejadian ini kita ambil semuanya aja. Oke, benar, kita ambil Kita ambil semuanya. Ya. Jadi jerak, ya kan, dengan kamu laporin. Ya, mudah-mudahan setelah ini dia nggak begitu lagi. sampai Saya juga nggak setuju kalau dia sampai main tangan sama perempuan, ya kan? Saya paling nggak suka dia bilang ya, kenapa itu malu? Iya bang, awalnya seperti itu. Iya, toh apapun itu sebenarnya Memang salah, bisa udah salah. diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada Tapi coba dia omongin baik-baik. Makanya saya sering ingetin, banyakin sholat, berdoa, biar ini nggak terjadi malu. Oke, udah intinya gitu. Sekarang tergantung Mbak ini selaku korban saat ini. Mau bikin surat pernyataan, kita bikinin di sini. Bikin aja Bang. Kita surat pernyataan, kita kasih materai. Jangan salah ya, surat pernyataan ini hanya tulisan. Tapi resikonya kalau melanggar, kita tidak perlu misalkan masnya yang melanggar, ya itu sudah jelas melanggar hukum.
karena material itu terbitan pemerintah dan tidak. Ya, kalau saya setuju bang. Iya. Biar dia nggak seperti itu gitu. Untuk urusan keluarga, urusan yang lain, urusan proses itu kita nggak campur. Yang jelas kita di sini kita bikin surat pernyataan. Akhirnya dengan persetujuan kakak dari suami dan tuntutan dari istrinya, akhirnya terjadilah kesepakatan di mana mereka akan lebih memperbaiki komunikasi supaya hidup rumah tangga mereka tetap utuh karena mereka sudah mempunyai 2 anak yang kecil. Ya saya simpen, ya saya pisahin. Ya ada bukti transfer ada. Kok dia harus selip-selipan begini? Maaf. Apa? Mau apa itu?